Selamat ulang tahun untuk KKR, walaupun di rumah, tapi tetap semangat dan takut akan Tuhan, menjadi anak yang bijak. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun! Shalom adik-adik. Wah, kayaknya belum semangat nih Kak. Coba Kak Ega deh yang sapa, mana tahu lagi semangat. Shalom adik-adik. Udah semangat belum nih Kak? Belum. Kakak tanya deh, ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Udah semangat belum Kak adik-adiknya? Kayaknya belum Kak, masih setengah-setengah nih. Iya, masih setengah-setengah. Gimana sih Kak muka bersuka? Kayak gini Kak. Tuh, kayak gitu. Coba adik-adik muka bersuka deh, kakak mau lihat. Coba. Oke, udah muka bersuka. Karena semuanya udah bersuka, kita mau nyanyi lagu Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Tapi sebelum itu gimana Kak? Kita kenalin dulu iya, ya pemusiknya. Kita kenalin dulu pemusik kita. Bisa Ini dia, Bang Sarel. Oke, musik.
adik-adik kita mau berdoa yang dibawakan oleh Kak Ega. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan masih memberikan kami kesempatan supaya kami bisa melaksanakan ibadah kami, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong siapkan hati kami supaya kami bisa mendengarkan dan menerima firman-Mu dengan baik, Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau muji nama Tuhan lagi. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Kak? Lagu Satukanlah Hati Kami, Kak. Oke, ayo musik. Kita nyanyi tapi nanti pas kata-kata bergandengan tangan, gandeng temennya ya. Misalnya temennya siapa tuh Kak di rumah? Mama, papa, adek, abang, kakak. Iya, nanti digandeng tangannya ya. Oke. Ayo Bang. Rajaku, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan ya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, jadi adik-adik tadi kan kita udah bersuka. Jadi kita udah semangat dong untuk dengerin firman Tuhan, iya kan Kak? Iya dong. Jadi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kayaknya kita lebih bagus ambil sikap tenang. Terus kita nyanyiin lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Musik.
Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk firman. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan telah memperbolehkan kami untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi hari ini bahan ibadah kita ambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Dibuka ya Alkitabnya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kakak bacain ya. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi ke hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Oke adik-adik, jadi tema ibadah kita hari ini adalah jujur. Wow. Jujur itu artinya nggak bohong adik-adik. Di sini siapa ya anak Tuhan yang sering bohong? Nah, kalau yang suka sering bohong, dengar dulu cerita kakak ini. Jadi hari ini kakak mau bercerita tentang 2 tokoh Alkitab, namanya Kain dan Habel. Siapa namanya? Kain dan Habel. Jadi Kain dan Habel ini adalah kakak beradik adik-adik. Si Kain itu kakaknya, Habel itu adiknya. Jadi Kak Kain ini seorang petani adik-adik. Kak Kain itu seorang petani, sedangkan Habel adiknya seorang penggembala kambing domba adik-adik. Jadi suatu ketika mereka mempersembahkan hasil pekerjaannya adik-adik. Kak Kain memberikan hasil panennya sebagai petani, sedangkan Habel itu mempersembahkan lemak-lemak dari kambing dombanya adik-adik. Nah, ternyata Tuhan lebih mengindahkan pemberian yang dikasih Habel adik-adik daripada Kak Kain. Nah, ternyata Kak Kain itu cemburu adik-adik. Kak Kain cemburu kalau Tuhan itu lebih mengindahkan persembahan adiknya. Jadi, suatu ketika adik-adik, suatu hari Kak Kain ini ngajak Habel adiknya pergi ke ladang. Misalnya kakak jadi Kak Kain kan, Habel adikku kita ke ladang yuk. Terus Habel kan nggak tahu apa-apa, jadi dia ayolah kak katanya. Jadi mereka pergi ke ladang nih adik-adik. Ternyata adik-adik sampai di ladang, apa yang diperbuat Kak Kain? Tebak.
Tebak, tadi yang baca Alkitab pasti tahu. Kak Kain memukul Habel adik-adik. Nah, siapa di sini yang suka mukul saudaranya? Nggak boleh ya adik-adik ya. Nah, dan juga ternyata nggak sampai situ aja adik-adik. Kak Kain juga membunuh adiknya Habel. Serem ya. Kak Kain sampai membunuh adiknya Habel. Nah, ketika setelah melakukan perbuatan itu, Kak Kain pulang ke rumah adik-adik. Pulang, sesampai di rumah, ternyata ada suara dari langit. Suara siapa ya? Ternyata suara Tuhan adik-adik. Tuhan nanya ke Kak Kain, Kain, di mana adikmu Habel? Nah, tahu nggak sih jawaban Kak Kain apa? Aku nggak tahu. Emangnya aku ini penjaga adikku? Nah, adik-adik, mendengar jawaban Kak Kain tadi, menurut adik-adik, Kak Kain itu bohong atau jujur? Pasti bohong ya adik-adik, soalnya jelas-jelas Kak Kain itu baru dari ladang sama Habel. Masa tiba-tiba dia nggak tahu adik-adik? Gak mungkin kan Kak Kain amnesia kan? Pasti Kak Kain itu bohong adik-adik sama Tuhan. Tapi kan kita tahu kalau misalnya Tuhan itu nggak bisa dibohongin adik-adik. Tuhan tahu apa yang diperbuat Kak Kain hari itu. Tuhan tahu kalau misalnya ternyata Kak Kain itu ngebunuh adiknya Habel. Ternyata adik-adik, hari itu juga Kak Kain dihukum sama Tuhan. Kak Kain mulai hari itu diusir dari rumahnya adik-adik. Gak cuman itu, misalnya kalau misalnya tadi kan Kak Kain itu pekerjaannya apa? Petani, pintar. Nah, kalau misalnya Kak Kain itu nanem terus panen, ternyata gak semua panenannya itu bisa didapatnya adik-adik. Atau bisa dibilang Tuhan itu mengurangi pendapatan Kak Kain. Nah, bayangin adik-adik, Kak Kain udah dikurangi pendapatannya, Kak Kain juga diusir dari rumah adik-adik. Padahal Kak Kain itu kalau cuman bohong ya adik-adik. Kalau misalnya kita bilang cuman bohong gitu kan, ternyata bohong itu nggak cuman adik-adik. Bohong itu adalah sifat yang sangat nggak disukai Tuhan. Salah satunya Kak Kain tadi. Bahkan karena Kak Kain itu berbohong tentang adiknya, Tuhan sampai menghukum dia untuk diusir dari rumah dan mengurangi jumlah pendapatan Kak Kain adik-adik. Nah, sekarang kakak mau nanya nih sama adik-adik. Siapa di sini yang suka bohongnya gini? Misalnya kan, lagi nonton TV nih, lagi suka lah kalian sama filmnya kan. Terus ditanya mama nih, nakku, udah kamu kerjai PR nakku? Terus kamu bilang gini, udah kok mak, udah dikit tadi PR-ku, jadi udah aku kerjai. Padahal gak adik-adik kerjain PR-nya. Nah, siapa yang suka bohong gitu? Gak boleh ya adik-adik. Kakak juga punya contoh lain nih. Biasanya kalau gereja, siapa sih nih kangen gereja kan? Nanti kalau misalnya kita udah gereja lagi jangan gini ya. Misalnya mama ngasih uang persembahannya 5.000. Terus untuk jajannya 2.000. Nah, karena adik-adik tahu uang 5.000 itu lebih banyak, adik-adik tukar 5.000 untuk jajan, 2.000 untuk persembahan. Itu termasuk berbohong juga ya adik-adik. Jadi kita tahu kalau misalnya anak Tuhan yang gak jujur itu Tuhan gak suka. Tuhan sayang sama anak-anak Tuhan yang jujur. Jadi kakak mau mulai hari ini adik-adik itu jujur. Kakak mau mulai hari ini adik-adik ketika ditanya mama, ditanya siapapun tentang sesuatu, adik-adik harus jujur. Walaupun kadang jujur itu bisa bikin kita dimarahi. Misalnya mama nanya, berapa ulangan MTK-nya tadi? Adik-adik sebenarnya dapat 3 kan, tapi karena takut kena marah mama kan 9 tadi nilaiku mak, kata kalian kan, padahal 3. Nah itu bohong adik-adik. Mending kita jujur aja, 3 tadi nilaiku mak, nggak ngerti aku ngisinya. Nah mulai hari itu mungkin aja nanti mama nyuruh adik-adik les matematika, jadi besok adik-adik bisa dapat nilai ulangan yang lebih tinggi. Nah berarti terkadang jujur itu menyakitkan tapi bakal membuahkan sesuatu yang baik kan adik-adik. Jadi mulai hari ini kita harus jadi anak Tuhan yang jujur ya. Oke, sekian dari firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan mengenai Kain dan Habel. Kiranya Tuhan, dari yang kami dengarkan tadi Tuhan, kami bisa menjadi anak Tuhan yang lebih jujur Tuhan, dan kami dapat mengasihi saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita udah dengerin firman Tuhan. Temanya apa sih tadi Kak Ega? Temanya jujur, Kak. Oh, temanya jujur. Iya. Karena temanya jujur, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Aku senang jadi anak Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Oke. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau doa syafaat. Sekarang kakak minta adik-adik duduk yang rapi. Ambil posisi paling nyaman. Udah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan boleh berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kesehatan, segala rezeki yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Sehingga Tuhan hari ini dan sampai hari ini Tuhan, kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan, walaupun hanya di rumah saja Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan kami berdoa untuk hari ini Tuhan, di masa-masa banyaknya virus corona yang beredar di sekitar kami Tuhan, kiranya Tuhan kami tetap memiliki kesehatan yang baik Tuhan, sehingga kami tidak terjangkit virus itu ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan juga berkati para medis dan segala orang yang berada di garda terdepan Tuhan. Kiranya Tuhan mereka memiliki kekuatan dan mereka memiliki kesehatan yang tangguh Tuhan untuk memerangi virus ini ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini juga kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati keluarga kami, memberikan keluarga kami kesehatan dan rezeki ya Tuhan. Ya Tuhan juga kami berdoa Tuhan untuk semua guru sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati guru sekolah minggu kami Tuhan. Semoga guru sekolah minggu kami tetap berada di keadaan yang baik-baik saja ya Tuhan. Ya Tuhan juga kami berdoa untuk segala orang yang bekerja Tuhan di dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan setiap orang yang ambil bagian dari ibadah online ini Tuhan dapat melakukan pelayanannya dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan juga kami ingin berdoa untuk kota kami, kota Jambi ya Tuhan. Kiranya Tuhan untuk pasien-pasien yang positif Tuhan bisa segera sembuh ya Tuhan, dan kiranya jumlah pasien yang positif Tuhan tidak bertambah lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan tangan Tuhan lebih kuat dan lebih dahsyat untuk memerangi semua virus-virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, mohon ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan, banyak yang ingin kami minta Tuhan, tapi Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kebaktian kita udah selesai. Kita mau nyanyi lagu penutup, kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Musik.
Oke adik-adik, jadi hari ini ibadah kita telah selesai ya. Sekarang kita mau berdoa seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik, kebaktian kita udah selesai nih. Kak Ega sama Kak Jilian ada pesan-pesan gak untuk adik-adik? Ayo Kak Ega dulu ya, Kak Ega. Oke, ada Kak. Jadi kakak mau kasih tau ke adik-adik supaya adik-adik jangan keluar rumah dulu. Terus jaga kesehatannya dan jangan banyak main HP ya. Kita harus belajar di rumah juga. Terus Kak Jilian apa nih? Kalau dari Kak Jilian sih, adik-adik jangan lupa cuci tangan. Terus makannya harus yang banyak ya. Terus jangan suka begadang. Oke? Oke, makasih Kak Jilian sama Kak Ega. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah! Itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong.